Karena banyak yang bingung sebenarnya ikan cupang itu boleh gak sih pakai garam dapur. Oke gini, ketika kita mau ganti air ikan kita, yang wajib disiapin selain daun ketapang itu menurut gue juga garam guys, karena itu fungsinya banyak banget. Nah pertanyaannya, garam ikan ini bisa gak sih diganti sama garam dapur? Jawabannya bisa-bisa aja guys. Yang ngebedain garam ikan dan garam dapur itu cuma senyawa yang terkandung di dalamnya. Garam ikan itu terbuat dari garam murni. Nah sedangkan garam dapur ini udah ada zat tambahannya kayak iodium sama zat pengawet yang lainnya guys. Jujur gue juga pernah pakai garam dapur buat ikan, tapi itu sesekali aja. Kalau buat penggunaan berkala itu tetap gue saranin kalian pakai garam ikan karena udah terbukti aman buat ikan cupang kesayangan kalian. Di sini Fiskinian punya kemasan 500 gram buat garam ikan, ada juga yang warna biru. Ini udah dicampur sama obat biru guys, jadi cocok buat ikan yang kena jamur. Kalau ini yang udah dicampur sama obat kuning, cocok nih buat ikan yang bermasalah di bagian ekor. Kalau kalian mau cobain ada di keranjang kuning, oke? Biar nggak bosan-bosan amat sama ikan cupang, kita lihat ikan hias dulu yang lain nih. Nah di Fiskinian itu banyak guys ikannya ya, nggak cuma ikan cupang aja nih, ikan pelati ada. Nah kalau yang hijau ini kalian tahu nggak ikan apaan? Selain itu kita juga ada ikan moli guys. Nah ini ikan moli warnanya hitam doang, kayak cupang super black ya. Kalau buat ikan gapi nggak usah ditanya, kita dari dulu emang banyak ya, jenisnya juga macem-macem guys. Coba kasih tahu juga dong, ini ikan gapinya ada jenis apa aja guys yang di video ini ya, banyak banget. Sampai bingung saya. Yang pasti kalau buat gapi di sini tuh masih terjangkau banget harganya. Nah, ini juga ada kura-kura hijau guys, ada juga udang lobster. Buat aksolot juga kita masih ready banyak, jenisnya juga macem-macem guys nih kalau buat aksolot. Selain itu, ikan-ikan kecil kayak gini, terus udang hias itu juga masih banyak guys jenisnya di sini. Yang jelas buat kalian yang mau dapetin ikan hias selain ikan cupang dari Fiskinian, itu kalian bisa ikutan live TikToknya Fiskinian Aqua. Nah, biasa itu mulai dari jam 3 sampai jam 6 sore atau langsung ke marketplace aja, linknya ada di bio, oke? Cara biar betina full egg gimana bang? Nah kalau ini nggak susah-susah banget, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu dulu kalau betina ikan cupang udah full telur dia bakalan ngeluarin busa kayak gini guys, mirip sama jantan, cuma dia busanya tipis aja. Lanjut, biar betina ikan cupang kalian cepet full telur itu pertama kalian harus kasih pakan hidup. Kalian bisa pakai good wire atau jentik nyamuk. Buat porsi makannya itu secukupnya aja, tapi dikasih 2 kali sehari, bagus lagi 3 hari sekali tuh, bakalan cepet banget full telurnya. Kasih makan terus yang rutin sampai 2 minggu atau 1 bulan guys, itu pasti dijamin bakalan cepet full telurnya. Nah terus nih yang kedua, ini gak kalah penting, kalian harus jaga kualitas airnya. Jadi harus rajin ganti air, karena menurut gue betina yang mau reproduksi telur di perutnya itu dia juga harus ada di tempat lingkungan yang bersih, yang sehat guys. Jadi kalau kalian breeding mau hasil anakannya banyak kayak gini, itu juga kalian harus lihat telur si betinanya. Logikanya telur semakin banyak ya semakin banyak juga nih hasil anakannya. Pokoknya sabar dulu aja dah, rawat dulu indukan betinanya sampai full telur, jangan buru-buru buat di breeding, oke? Hari ini kita pilihin ikan cupang yang ada di botol. Kebanyakan ikan yang di botol ini tuh ikan yang kita besarin sendiri, yang kemarin kita panen dari kolam. Nah ini dia ikan-ikannya. Setelah hampir 1 bulanan mereka kita rawat, kita ganti air, kita kasih makan di botol ini, itu mereka harus kita pilihin lagi karena kondisi setiap ikan itu beda-beda guys. Nah akhirnya nih setelah kita pilihin hampir setengah jam, ini kita dapat beberapa kategori kondisi ikannya. Pertama ini kategori yang tak terselamatkan, jadi ini ikan-ikan reject dan sakit guys. Nah yang kedua ini ikan-ikan yang potensi menjadi cuan. Ini ikan yang pertumbuhannya bagus guys di botol ya, jadi warna itu udah cakep, badannya juga udah gede dan siap buat dijual. Jadi yang model kayak gini tuh harus kita pindah rawat lagi ke wadah yang lebih luas biar pertumbuhannya lebih maksimal. Nah sedangkan yang reject kayak tadi ini biasanya langsung dibuang. Kalau yang sakit itu biasanya kita obatin dulu, siapa tahu sembuh pakai air rendah kayak gini guys. Buat yang warnanya belum full sama ekornya masih robek kayak gini, ya kita balikin lagi aja ke tempatnya, kita lanjut rawat lagi di botol sampai nanti nunggu waktu sortir lagi, oke? Ini dia satu-satunya jenis ikan cupang yang punya sirip dayung paling besar. Jenis ini biasa disebut ikan cupang Dumbo Air. Ciri khasnya dia punya sirip dayung atau kuping yang lebar. Nah pertanyaannya nih, kenapa jenis ini doang yang punya sirip kuping sampai selebar itu? Jawaban yang pasti itu karena genetik keturunan. Contoh kayak ikan-ikan yang ada di kolam ini. Jadi ini anakan ikan cupang Dumbo Air yang umurnya baru 2 bulan. Ikan ini jumlahnya nggak terlalu banyak pas di kolam, jadi 2 bulan tuh udah bisa segede
gini guys. Nah di sini kalian bisa lihat ukuran sirip kupingnya ini udah mulai lebar guys. Nggak kayak jenis ikan cupang yang biasa, yang ukuran sirip dayung atau kupingnya itu ya normal-normal aja, biasa kecil. Tapi buat jenis dumbuer ini emang nggak semua dari kecil itu kupingnya jadi. Nih ada yang sebelah doang. Nah kalau untuk perawatan ikan cupang dumbuer ini kurang lebih sama kayak ikan cupang pada umumnya. Cukup dikasih makan sama diganti air yang rutin. Kalau sirip kupingnya mau tambah lebar, saran gua taruh di tempat yang agak luas guys. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fiskinian di akun TikTok Fiskinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fiskinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Oke tenang, banyak yang gak sabar nih lanjutan breeding wild beta. Jadi ini kondisi setelah sehari mereka kita satuin. Sekarang kita cek telurnya ada apa enggak. Nah ini kelihatan telurnya ada, tapi kelihatan gak banyak apa ketutupan daun juga. Wah gak tahu dah. Sekarang kita angkat dulu aja betinanya guys. Mana betinanya nih? Kegelapan juga sini airnya. Nah ini dia ketemu guys. Kita langsung angkat aja indukan betinanya. Kalau dilihat-lihat sih ini perutnya masih bulat guys betinanya, tapi nggak apa-apa lah ya. Lanjut, selama indukan jantan jagain telur kayak gini, itu tetap kita kasih makan guys ya, sedikit, sehari sekali aja cukup. Selebihnya mungkin jangan banyak diganggu ya kalau jantan lagi jagain telur kayak gini guys. Kalau mau dilihat cukup sehari sekali aja sambil ngasih makan. Nah ini kita diemin dulu. Dan ini kondisi hari ini berarti udah 3 hari dari menetas guys. Ini kalau dilihat masih belum terlihat nih anakannya ada apa enggak ya. Susah banget ngeliat anakannya. Selain air yang gelap, ini juga ketutupan daun guys. Tapi kalau dilihat dari gerak-gerik jantannya, ini selalu ada di bawah busa gelembung. Semoga aja ada anaknya nih. Dan buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fiskinian di akun TikTok Fiskinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fiskinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Kita coba buat breeding ikan cupang wild beta lagi. Ini indukannya udah gue siapin. Ini buat yang jantannya guys. Nah sedangkan ini buat indukan yang betinanya. Kalian lihat nih, indukan betinanya udah full telur banget. Semoga aja nanti telurnya keluar semua. Langsung aja yuk kita eksekusi. Buat jenis ini kita breedingnya langsung di box kontainer. Kalau jenis biasa kan kita pakai ember es krim tuh. Terus airnya juga udah diendapin hampir semingguan. Makanya ini gelap banget. Tapi sebelum lanjut kita butuh sesuatu. Nah ini dia. Ini ganggang air guys. Kita ambil sedikit aja sama beberapa daun-daunan yang putus. Ini biar lebih mirip nanti kolamnya sama di alam mereka. Oke kayaknya ini udah cukup. Kita balik lagi ke kolamnya guys. Tanaman airnya tinggal kita tuang aja, terus kita ratain ke semua penjuru kolam. Sekarang kita masukin indukannya. Ini buat yang betina. Nah ini buat yang jantannya. Jadi ini gak pakai dijodohin. Jangan lupa dikasih makan sedikit. Terus kita kasih tanda nih biar gak diganggu. Kira-kira berhasil gak nih percobaan kedua breeding wild beta? Kalau penasaran gimana lanjutannya, komen dulu dong. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fiskinian di akun TikTok Fiskinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fiskinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Dari satu pasang indukan ikan cupang biasanya dapat anaknya berapa banyak? Nah kalau pertanyaannya kayak gini, sebenarnya tergantung rezeki juga. Ini yang kemarin kita breeding aja ada yang jadi sedikit, ada juga yang jadinya padat banyak banget kayak gini guys. Ini benar-benar penuh sampai pojok sana. Tapi rata-rata kebanyakan itu jadi antara 200 sampai 300 ekor buat satu induk. Kalau lagi banyak itu bisa sampai 700, kalau sedikit bisa di bawah 100 ekor guys. Nah kalau anakannya mau banyak, itu kalian pilih indukannya juga jangan sembarangan. Misalnya indukan betina jangan pilih yang kayak gini. Ini kan kelihatan belum full telur, masih ramping perutnya guys. Beda sama yang kayak gini. Yang ini lebih bulat perutnya, beda sama yang tadi. Jadi isi telurnya itu pasti lebih banyak. Nah kalau buat yang jantan itu kalian pilih yang sehat dulu dah. Terus pilih juga yang mentalnya bagus kayak gini guys, flaringnya anteng, sama yang buat busanya banyak kayak gini. Ini modal utama buat mereka jagain anaknya nanti. Nah kalau milih indukannya udah bener, terus hasil anakannya juga nggak banyak, berarti emang rezekinya udah segitu guys. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fiskinian di akun TikTok Fiskinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fiskinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Kan abang peternak, oke benar. Tapi kok beli dari orang lain bang? Nah jadi gini penjelasannya. Kita emang ternak di sini guys, tapi itu jenisnya terbatas ya. Nggak semua jenis kita ternak. Kalian tahu sendiri kan jenis ikan cupang itu banyak banget. Ini gua kasih tahu aja. Semua ikan cupang di Fiskinian itu asalnya dari mana aja. Yang pertama itu ternakan kita sendiri guys. Hasil ternak di sini itu biasa kita taruh di rak B1 sama B2 ini. Kurang lebih jumlahnya itu cuma 25 sampai 30% doang.
Terus yang kedua, ini ikan-ikan dari petani lokal, jumlahnya hampir 60% dari keseluruhan ikan. Pokoknya paling banyak dah. Nah, sisanya 10% di rak F4 sama F5 ini itu ikan impor dari Thailand guys. Biasa itu cuma datang sebulan sekali doang. Yang jelas kenapa kita masih ambil ikan cupang dari orang lain itu karena kita pengen kasih pilihan yang banyak buat kalian yang lagi cari ikan cupang. Jadi jenisnya nggak itu-itu aja. Kalau asal ikannya dari mana mah itu nggak terlalu penting. Yang penting mah ikannya cakep. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fishkinian di akun TikTok Fishkinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fishkinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Perbedaan ikan cupang jenis Vanda sama yang Armageddon apa bang? Nah, dua jenis ikan cupang ini emang rada-rada mirip. Biar tambah jelas lihat perbedaannya, kita harus lihat di air bening. Jadi kita siapin dulu soliter. Buat sampel ikan cupangnya, ini yang jenis Armageddon kita ambil satu, sama yang jenis Vanda ini juga kita ambil satu guys. Terus dua ikan ini kita cemplungin aja ke air bening. Ini pasti kelihatan dengan jelas perbedaannya. Kita mulai buat perbedaan yang pertama, itu jelas ada di warna dasar ya. Buat yang jenis Armageddon, dia warna dasarnya cuma oranye aja. Sedangkan yang Vanda ini yang di depan kita warnanya warna kuning. Ada juga dia yang warna dasarnya gold, ada juga yang MG guys, mustard gas. Lanjut buat perbedaan yang kedua, itu kalian bisa lihat dari corak di siripnya. Buat yang jenis Vanda, corak rintik totalnya ini dia lebih halus dan kecil-kecil guys, lebih rapet juga ya. Nah, sedangkan yang Armageddon, dia corak di siripnya lebih ngeblok, merah totalnya ini gede-gede guys. Jelas banget bedanya kalau di bagian sirip. Jadi kalian lebih suka yang mana nih? Langsung aja komen di bawah, Armageddon atau yang Vanda. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fishkinian di akun TikTok Fishkinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fishkinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Kalau pelihara ikan cupang bagi pemula, apa aja yang harus disiapin bang? Oke, yang jelas kalian harus punya ikan cupangnya dulu. Jenis ikan cupang yang cocok buat pemula menurut gue jenis plakat yang ekor pendek kayak gini. Dia perawatannya lebih mudah daripada yang ekor panjang. Terus kalau ikannya udah ada, kalian tinggal siapin wadahnya. Kalian bisa pakai botol plastik yang dipotong kayak gini, toples plastik juga bisa, atau kalian pakai soliter akrilik kayak gini guys. Nah, ikan sama wadahnya udah ada nih, kalian tinggal siapin airnya. Buat kalian yang di rumah airnya itu kurang bagus, kalian bisa endapin dulu atau kalian pakai air kemasan, itu udah paling aman dah buat ikan cupang. Buat campuran airnya, kalian tinggal siapin garam ikan sama daun ketapang kering aja. Bagus lagi nih kalau kalian siapin vitamin sama obat ikannya, biar ikannya nggak gampang sakit. Kalaupun nanti amit-amit ikannya sakit, nah ini obatnya udah ada, tinggal dipakai aja dah. Yang nggak kalah penting, kalian juga harus siapin makanan buat ikannya. Kalian bisa cari pakan hidup. Kalau malas cari pakan hidup atau nggak ada, itu kalian bisa siapin pakan instan kayak pelet. Yang pasti kalau pakai pelet ya jadi lebih mudah aja buat ngasih makan ikan kita. Mungkin itu aja sih yang perlu disiapin kalau kalian pengen pelihara ikan cupang juga guys. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fishkinian di akun TikTok Fishkinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fishkinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke? Cara cepat menumbuhkan ekor ikan cupang yang rusak. Nah, kebetulan nih kita habis sortirin jantan yang dari kolam. Beberapa ekor ini siripnya juga rusak parah. Ini mungkin karena telat diangkat dari kolam ya, jadi pada berantem duluan. Nah, buat ngobatin ekor ikan cupang yang rusak, itu cuman kita gantiin aja airnya guys. Kalau buat campuran airnya, kita biasa pakai garam ikan aja nih yang pertama. Terus yang kedua, ini kunci pengobatannya pakai obat hijau. Ini bisa banget buat memulihkan sirip yang rusak. Terus buat takaran pakainya, di sini gua pakai 4 tetes di volume air 2 liter. Kalau buat pengobatan dilebihin sedikit itu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba masukin ikannya nih yang ekornya rusak parah. Ini kita coba obatin 3 ekor aja. Terus biar ikannya tambah nyaman, kalian tambahin daun ketapang kering, itu juga nggak apa-apa ya. Nah, ikan-ikan yang ekornya robek parah ini nantinya setiap ganti air gue bakal kasih lihat perkembangannya. Buat pergantian air itu 3 hari sekali. Kalau buat ngasih makan tetap dikasih makan, karena kan yang sakit ini di bagian ekor aja. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih sampai ekornya balik normal lagi? Kita lihat aja nanti ya, soalnya ini robeknya parah. Kalau robeknya sedikit, nggak sampai 1 minggu itu udah kelihatan progresnya guys. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fishkinian di akun TikTok Fishkinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fishkinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir guys, oke?
cara progres cupang blue rim, Bang. Oke, kebetulan di sini gue juga punya ikan cupang blue rim yang masih kecil, guys. Ini baru banget naik lubuk. Nah, sebenarnya buat ngerawat ikan cupang blue rim ini hampir mirip kayak jenis yang lain, cuma dia sedikit agak manja aja. Setahu gua kalau blue rim itu airnya jangan sampai kotor kayak gini, guys ya. Jadi dia airnya harus tetap bersih. Sekarang kita coba ganti aja, guys. Airnya ini blue rim yang udah kotor bener. Ini kita isi air baru dulu. Oke, ini airnya udah siap. Nih, buat campuran airnya blue rim itu kasih garam ikan aja sedikit-sedikit. Terus kita tetesin obat hijau airnya. 2 tetes aja ya buat perawatan harian, guys. Jadi pertama ganti air, kalau gua biasa nggak pakai ketapang dulu. Hari pertama itu pakai garam doang sama obat. Hari kedua baru masukin daun ketapangnya, guys, kayak gini. Tipis-tipis aja, jangan tebel-tebel kalau buat blue rim. Nah, terus buat makanan ya, kalau blue rim itu usahain pakai kutu air sama jentik. Itu yang ngejaga warnanya tetap bagus, guys. Kalau pakai cacing itu juga sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan keseringan. Nah, kalau size-nya mau cepet gede, itu kalian taruh di tempat yang luas kayak gini, guys. Ikan jenis apapun ditaruh akuarium kayak gini udah pasti cepet gede. Nah, kalau blue rim kalian udah dirawat dengan baik dan benar tapi tetap bocor, itu bawaan genetik. Kemungkinan genetiknya kurang kuat, kurang bagus. Kayak gitu aja video kali ini. Kalau kalian mau nambahin juga cara rawat blue rim yang baik dan benar, langsung tulis aja di komen di bawah, guys. Oke? Lanjut, setelah kemarin kita jodohin ikan cupang, ini dia hasilnya. Kalau kita lihat ini buih jantan sama betina udah sama-sama tebel. Ini 80% kalau disatuin udah pasti berhasil. Tapi sebelum itu biar tambah paten, kita kasih makan dulu, guys, sebelum mereka disatuin. Ini biar mereka punya tenaga, dan kalau lagi breeding gini usahain kasih makannya itu pakai pakan yang hidup. Kasihnya pun sedikit-sedikit aja, guys, nggak usah kebanyakan juga. Tadi pas lagi kasih makan juga ini ketemu sama satu pasang yang udah keluar telurnya duluan. Ini betinanya lepas dari sekat. Jadi yang harus kita lakuin kalau kayak gini, kita angkat aja sekatnya. Ini mana telurnya nempel lagi di sekat, jadi kita harus tarik pelan-pelan. Dan alhamdulillahnya ini aman aja, nggak ada telur yang keangkat ya. Sekarang kita ambil toples dulu sama serokan. Ini buat angkat betinanya. Jadi kita angkat aja ini betinanya langsung, guys. Biarin telurnya ini dijagain sama si jantannya. Nah, lanjut lagi setelah kita kasih makan, ini biarin mereka ngabisin makanannya dulu, guys. Jadi kita tutup dulu ya wadah breedingnya. Kita diemin 10 menitan baru kita buka lagi. Terus ini sekatnya tinggal kita angkatin aja kayak gini, guys. Biarin mereka bersatu seharian, jangan diganggu, jangan diintip-intip, apalagi sampai dipindahin. Jadi ditutup lagi aja. Dan yang terakhir, buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fiskinian di akun TikTok Fiskinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fiskinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir, guys. Oke? Akhir pekan Fiskinian udah siapin ikan cupang baru. Ini baru datang, yang jelas masih fresh, masih seger-seger nih, guys. Ini ikan cupang lokal tapi udah disortir, yang pasti cakep-cakep nih. Kira-kira ada jenis apa aja di dalam karung ini? Nah, yang pertama ini jenis ekor pendek, ini warna pink lavender. Terus sebelah sini ada plakat yellow base multicolor. Jadi dia warna dasarnya itu kuning ya, multinya. Nah, kalau yang sebelah sini ini juga multicolor, tapi dia lebih ke multi metalik, guys. Jujur ini sih cakep-cakep ya kalau menurut gua. Terus juga ada giantnya nih, guys, giant multicolor metalik. Lanjut buat jenis ekor veltail, di sini ada yang warna multi, ada yang warna mustard gas MG, guys. Ini juga ada yang yellow koi. Kemudian jenis ekor panjang half moon, ini ada yang avatar, ada juga yang Nemo Cooper. Ini cakep banget yang Nemo Coopernya, sumpah. Buat jenis CT ini juga ada yang candy multicolor sama yang black orchid kayak gini. Nah, kalau yang ini spesial, beda sendiri plastiknya. Kalian lihat ini jenis apa? Tanco giant, guys. Ngeri. Terus juga ada ini Syrian Dumbo Air kuping gajah, guys. Ini warnanya macem-macem. Yang double tail ekor panjang juga ada, yang pendek juga ada. Macem-macem dah ini pokoknya. Jadi buat kalian yang lagi cari ikan cupang berbagai macam jenis, langsung aja join live-nya Fiskinian di akun TikTok Fiskinian Aqua atau di channel YouTube-nya Fiskinian. Ini buat jadwalnya, jangan lupa mampir, guys. Oke?